nanti akan disampaikan oleh Ibu Rini Kusumawati dan Ibu Sinta Nasution. Baru yang ketiga itu dengan pemapar Pak, ini trio UGM dan trio ekonomi juga dari UGM. Kenapa saya bilang trio? Karena sama-sama dari UGM, sama-sama dari Fakultas Ekonomi. Itu Pak Golib Tamam Fauji, Pak Alipan Darul Ilma, dan Ibu Dwi Supatmi. Untuk yang pertama, mungkin saya panggil dulu, udah ada di tempat belum Ibu Risa dan Ibu Ayu Latifah? Hadir, Pak. Bisa Hadir ya? hadir. Hadir. Nah, di sini eh, saya sampaikan CV beliau dulu ya, Bu Risa Aisyah dan Ibu Ayu Latifah. Ibu Risa Aisyah SE MM ini, dan dia singkat saja mungkin pengalamannya sebagai lecturer itu pada Desember 2021, baru dari divisi umum di Institut Teknologi Garut itu pada Desember 2019, dan Ibu Risa Aisyah ini juga pernah sebagai eksekutif asisten atau asisten eksekutif di perusahaan di Institut Teknologi Garut pada Desember 2009, dan pernah juga sebagai asisten ahli atau lektor di Universitas Garut pada Desember 2016 sampai Desember 2021. Pendidikan beliau di Master Degree Manajemen Universitas Garut dan juga Bachelor of Management Economic di Universitas Garut pada tahun 2020. Dan Ibu Risa ini juga eh, berpengalaman di pekerjaan proyek, termasuk di pengalamannya di webinars, graduation, COVID-19 screening, dan keahlian-keahlian lainnya di bidang IT. Sebagai contoh, MS Excel, Word, PowerPoint, Outlook, dan banyak sekali. Kalau dibacakan mungkin nggak ini nggak habis-habis. Yang kedua, Ibu Ayu Latifah STMT. Beliau ini bekerja di Universitas Garut, S1 Teknik Telekomunikasi, S2 di ITB dengan kendali dan sistem cerdas, S3-nya di Teknik Elektro. Sementara selanjutnya saya singkat aja, publikasi beliau banyak sekali nih. Ada mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Yang terakhir itu tentang, mungkin di sini ada yang berbasis Internet of Things, ada juga reality dalam media pembelajaran tata berwudu dan tayamum, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Untuk nanti paparan kedua nanti akan saya sampaikan CV singkat beliau. Untuk sementara kami persilakan, yang mana yang presentasi, Bu Risa apa Bu Ayu ini? Silakan. Saya Waktu Pak Risa. Ya, silakan Bu Risa. Waktu kurang lebih 20 menit, Bu ya. Siap. Silakan, Bu Risa. Ini izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul, Pak? Udah, Bu. Silakan, Bu. Ya, bentar, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Moderator atas kesempatannya. Yang terhormat, Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ruzanul Ulum, SE. Yang terhormat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Ibu Linda Al-Amin STMT beserta jajarannya. Yang terhormat, perwakilan perguruan tinggi, praktisi, audiens, serta para narasumber sekaligus pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Jabar Juara 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risa Aisyah, penulis pertama sekaligus presenter dari karya tulis ilmiah dengan judul Bijak Berbudaya Digital Menuju Desa Siap Digital melalui Literasi Digital di Kecamatan Manaraja, Kabupaten Garut, dengan tema Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berkualitas, serta memiliki penulis kedua yaitu Ibu Ayu Latifah dari Institut Teknologi Garut. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pandemi COVID-19 mendorong penggunaan platform digital dalam pembelajaran dan pertumbuhan ekonomi digital semakin pesat. Infrastruktur digital yang andal juga menjadi penting dalam mendukung transformasi digital. Program Desa Digital memperluas akses teknologi digital di pedesaan,
meningkatkan layanan publik dan partisipasi masyarakat. Program Desa Digital dan Literasi Digital di Jawa Barat menjadi langkah penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Kominfo dan Gerakan Nasional Literasi Digital atau Cyberkreasi bekerja sama dalam menjalankan program Gerakan Nasional Literasi Digital dengan fokus pada etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Pada artikel ini, kita akan fokus pada aspek budaya digital atau digital culture. Digital culture ini melibatkan aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap mempertahankan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Meskipun ruang digital terkadang dianggap tanpa aturan seperti ruang fisik, namun penting bagi kita untuk membangun budaya digital yang bijaksana dan beradab. Literasi digital menjadi penting dalam mengakses informasi, pendidikan, partisipasi aktif, karir, dan menjaga keamanan digital. Selanjutnya, desa digital merupakan konsep pembangunan desa yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik di tingkat desa. Implementasinya diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, literasi digital, dan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya literasi digital dalam meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat di era digital, dengan fokus pada aspek budaya digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerjasama antara Institut Teknologi Garut dengan Kominfo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas program literasi digital di Desa Wanaraja. Wawancara dilakukan kepada responden yang telah mengikuti kegiatan literasi digital secara door-to-door maupun seminar, sehingga mencakup perspektif masyarakat yang telah merasakan dampak dari program literasi digital ini. Berdasarkan data pada gambar, mayoritas responden merupakan kelompok usia muda yang aktif menggunakan teknologi digital. Pendekatan door-to-door efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program literasi digital. Setelah mengikuti kegiatan, jumlah responden yang merasa paham atau sangat paham meningkat secara signifikan. Program literasi digital di Desa Wanaraja terbukti efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam penggunaan teknologi digital. Pada kegiatan seminar, diberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai teknologi digital dan penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan. Seminar ini dihadiri oleh siswa, kepala desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat di Desa Wanaraja. Hasil kegiatan literasi digital ini menunjukkan bahwa masih ada kurangnya pemahaman mengenai literasi digital di masyarakat Desa Wanaraja. Mereka memahami bahwa alat digital sebagai media informasi tidak hanya memuat konten positif, tetapi juga konten negatif yang dapat menimbulkan kejahatan. Oleh karena itu, kegiatan literasi digital ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menggunakan media digital dengan baik dan benar. Pada kegiatan door-to-door, memungkinkan pendamping untuk secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, memahami hambatan yang dihadapi, dan memberikan solusi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat, sehingga metode ini lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi metode seminar dan door-to-door meningkatkan literasi digital masyarakat Desa Wanaraja. Penting adanya pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal dan berpotensi meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas, dan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital secara bijak dan efektif. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kami untuk meningkatkan literasi digital di Kecamatan Wanaraja adalah yang pertama, tingkatkan ketersediaan dan aksesibilitas internet di seluruh wilayah. Yang kedua, selidiki kebutuhan masyarakat secara spesifik terkait teknologi digital untuk menyesuaikan program literasi. Yang ketiga, perkuat koordinasi untuk keberlanjutan program literasi digital dan dukungan yang diperlukan. Keempat, sasar kelompok usia lanjut dan yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi digital. Kelima, berikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi pengelola program literasi digital. Yang terakhir, dorong pemanfaatan teknologi digital di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
sehingga Kecamatan Desa Wanaja dapat tercapainya desa siap digital. Melalui penelitian ini, kami telah membahas pentingnya literasi digital sebagai fondasi yang kuat untuk membangun desa yang siap menghadapi era digital. Kami berharap artikel ilmiah kami dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan literasi digital dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas di wilayah Jabar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jadilah generasi yang bijak dalam berbudaya digital, karena di era yang semakin digital, literasi menjadi kunci untuk membangun desa yang siap menghadapi masa depan. Saya Risa Aisyah dan Ibu Ayu Latifah mohon izin mengakhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Risa Aisyah dan Ibu Ayu Latifah. Ini eh, ngirit Pak, waktunya cuman sekitar 12 menit, jadi bersisa 8 menit dari yang ditargetkan 20 menit, sangat bagus. Dan judulnya juga ini menarik, bijak berbudaya digital. Cuman nanti silakan bagi kawan-kawan atau Bapak Ibu yang ingin bertambah. Cuman saya mau ini dikit aja Bu, yang itu yang tadi di metode itu kan itu ada Institut Teknologi Garut dan Kominfo itu tahun berapa Bu ya kalau boleh tahu, karena Itu saya tahun 2022, Pak. Kebetulan KKN tahun kemarin. oh Kita oke ya. mulai kolaborasi literasi digital dan alhamdulillah tahun ini juga kita keberlanjutan, Pak. Untuk Oke. tahun ini desa yang berbeda, kecamatan yang berbeda, tapi tetap menjalankan literasi digital karena menjadi Tridharma salah Di satunya. Kabupaten Garut tetap. Sama di Oh, Kecamatan Bayongbong, berbeda oh, kecamatan, Pak. oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Siap. Baik, itulah dari Bapak Ibu, tahan dulu pertanyaannya tentang bijak berbudaya digital menuju desa siap digital melalui literasi digital di Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut. Nah, yang kedua ini adalah dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity inovasi di instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja instansi, itu dari Ibu Rini Kusumawati. Ibu Rini apakah sudah ada Bu? Ada Pak, siap. Nah, Bu Rini ini sangat populer ini di grup Litbang Jabar dan di grup fungsional Pemda di seluruh Indonesia. Ya, Sangat Pak. proaktif. Nah, ini saya mau tanya dulu Bu, ini kalau Bu Sinta nggak ada CV-nya Bu ya di kami tadi? Nggak ada Ibu? Lupa ngirimnya kayaknya Bu Sinta, Oke, sibuk. oke, Mbak. Ya, Siap. saya sampaikan dulu CV singkat. Tidak semua saya sampaikan ini, Bu, singkat saja. Siap Pak, siap. Nama lengkap Ibu Dr. Rini Kusumawati SPMM, riwayat jabatan administrasi beliau atau fungsional itu yang terakhir saja saya bacakan, yaitu sebagai Kabid Litbang, ya Bu ya, di eh, Bogor, ya Bu ya, di Pemkab Bogor. Baru riwayat kepangkatan, saya baca yang terakhir aja, yaitu Pembina Tingkat 1 4B TMT atau terhitung mulai tanggal 1 bulan 10 tahun 2020, jenis KP-nya reguler. Riwayat pendidikan saya baca yang terakhir aja bahwa Ibu Rini ini lulusan Institut Pertanian Bogor S1, S2 maupun S3-nya. Pendidikan dan pelatihan pendidikan formal beliau saya baca yang terakhir saja karena panjang. Manajemen pendataan dan monitoring evaluasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Jawa Barat tahun 2011, lama diklat itu 30 jam pelajaran. Baru pengalaman yang relevan dengan jabatan fungsional yang dituju. Nah, ini juga banyak sekali, cuman saya bacakan yang terakhir aja ya Bu ya. Yang Ya terakhir aja Pak. itu ada 22 ini. 22 ini saya bacakan lama kali. Jadi yang terakhir, yang dua terakhir yaitu sebagai tenaga pengajar dosen program studi magister di inovasi regional Universitas Pajajaran. Baru yang terakhir itu tahun 2022, yang terakhir aja saya bacakan karena banyak sekali, tenaga pengajar dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Juanda tahun 2023 dengan peran sebagai tenaga pengajar, dasar penugasan SK pengurus YPSPAI nomor 13 dan seterusnya dan seterusnya. Karya tulis beliau dengan Ibu Sinta itu adalah dengan judul Analisis Dampak Pemanfaatan Inovasi Digital terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Bogor tahun 2022, tahun 2022, tapi tahunnya 2003, dimuat di media jurnal pembangunan daerah skala nasional. Baru seminar simposium juga banyak sekali. Nggak usah saya bacakan ini Bu. Ada 24. Yang terakhir webinar series itu penguatan Brida untuk penguatan karir dan
jabatan fungsional binaan BRIN hasil penyetaraan. Karena Ibu ini lebih 10 halaman Bu, panjang sekali, jadi saya bacakan singkat aja. Demikian Bapak Ibu, Bu Rini dengan Bu Sinta akan menyampaikan artikel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity inovasi di instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja instansi. Kalau bisa Bu, jangan lebih 20 menit Bu ya, supaya kita Siap, Pak. coba ya. Makasih Bu Rini, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Rini Kusumawati. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Kepala BP2D Jabar beserta jajarannya, dan Bapak Ibu panitia, juri, dan juga seluruh peserta yang pada hari ini hadir di webinar West Java Research Summit. Saya mohon izin, apakah terlihat dan sudah ada suaranya Pak untuk share screen saya? Sudah Bu. Oke. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 16 kabupaten dan 9 kota, salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Saat ini, instansi pemerintah berperan penting dalam memberikan pelayanan dan memajukan masyarakat. Namun, untuk mencapai kinerja yang optimal, instansi pemerintah perlu memiliki ambidexterity inovasi. Ambidexterity inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan eksplorasi yang kreatif dan inovatif sambil tetap menjaga stabilitas dan efisiensi melalui eksploitasi. Penelitian tentang determinan ambidexterity inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut, instansi pemerintah dapat mengoptimalkan potensi inovatif mereka. Dalam rangka mendukung perubahan yang positif, perlu dilakukan studi di instansi pemerintah Dispora Kabupaten Bogor. Dispora Kabupaten Bogor sebagai fasilitator inovasi Provinsi Jawa Barat yang mendorong inovasi melalui beasiswa Pancakarsa dan Bogor Leaders Talk. Pentingnya penelitian ini berkontribusi untuk menyempurnakan dan menumbuhkan inovasi. Saya, Rini Kusumawati dan Sinta Nasution, melakukan studi untuk menemukan jawaban dan membangun fondasi yang kuat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit video cuplikan awal, dan ini kita masuk kepada judul di mana saya dan Sinta ada memperingati tentang ambidexterity. Sebenarnya apa sih ambidexterity itu? Itu sebenarnya adalah konsep keseimbangan antara inovasi eksploitatif, yaitu ke dalam organisasi, dengan keluar atau eksplorasi. Itu intinya. Dan latar belakang penelitian kami adalah globalisasi yang saat ini di seluruh dunia menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi instansi untuk terus berinovasi. Dan hal ini direspon oleh instansi pemerintah dengan menciptakan inovasi di berbagai sektor untuk meningkatkan kinerjanya guna pelayanan publik yang lebih berkualitas. Dan data menyatakan bahwa penciptaan inovasi OPD baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten Bogor berdasarkan survei inovasi daerah tahun 2021 itu sangat beragam. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Sementara sektor swasta terus berinovasi dan hasilnya semakin tinggi dibandingkan dengan sektor publik. Dan hal ini adalah menciptakan ambidexterity inovasi sebagai solusi. Bagaimana berperan sebagai memediasi kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi kinerja organisasi publik dan berpengaruh positif terhadap keberhasilan inovasi dan organisasi. Namun, tantangan yang paling mendasar bagi instansi adalah saat ini masih rendahnya penciptaan inovasi baik di Jawa Barat maupun di Kabupaten Bogor juga pada umumnya. Ini adalah data inovasi perangkat daerah di Jawa Barat tahun 2020 sampai 2022, di mana yang tertinggi adalah Dinas Pendidikan penciptaannya, namun masih kecil sekali rata-rata, yaitu 3 sampai 5
inovasi per OPD per tahun, dan kalau rendah di bawah 2 inovasi, sedang 2 sampai 6, dan tinggi di atas 6 inovasi. Sementara itu di Kabupaten Bogor juga sama, yang tertinggi adalah Dinas Kesehatan, penciptaan inovasinya, namun yang lain masih banyak yang kosong, masih banyak yang rendah. Walaupun Kabupaten Bogor adalah kabupaten terinovatif se-Indonesia, juara kedua, kami 3 tahun berturut-turut, 2020 juara 3, 2021 juara 3, dan 2022 juara 2 se-Indonesia level kabupaten, namun masih banyak OPD yang belum berinovasi. Sehingga inilah yang mendasari kami melakukan penelitian. Masalahnya adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami ambil sampel Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Dan ini adalah kerangka pemikiran, tadi sudah disampaikan, masuk ke kita menguji model dari Farzaneh, bagaimana model relasional, sumber daya manusia, dan struktural berpengaruh terhadap ambidexterity dengan menggunakan SAM, dan akhirnya ada rekomendasi dan kebijakan. Ini novelty yang kami dapatkan, ada 3, di mana topik penelitian ambidexterity inovasi di instansi pemerintah itu belum dilakukan oleh orang lain, dan analisis model pada sektor swasta melalui SAM diterapkan pada sektor publik, dan novelty yang ketiga, kompleksitas variabel yang kami lakukan. Ini novelty yang kami dapatkan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang banyak didominasi oleh sektor swasta, dan juga ada juga yang di perguruan tinggi, tapi tidak di instansi publik. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah metodologi, ada 68 responden, purposive sampling dengan Dispora. Kenapa? Karena punya fasilitator inovasi dari Provinsi Jawa Barat, 2 inovasi, yaitu Youth Innovation Summit dan Jabar Innovation Fellowship. Waktu penelitian Mei sampai Juni 2023, ada data primer dengan Google Form dan sekunder dengan data-data terkait dengan analisis menggunakan SAM. Kemudian ini adalah model, di mana model variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel mediasi yang di tengah, dan akhirnya variabel dependennya mempengaruhi ambidexterity. Jadi ada 7 variabel, yaitu SDM, model relasional, struktural, keseimbangan dinamis, inovasi eksplorasi yang keluar, dan inovasi eksploitasi yang ke dalam, dan ambidexterity. Ini semua adalah model awalnya. Kemudian hasil pembahasan, kami lakukan uji convergent validity, di mana nilainya di atas 0,7 itu valid, dan ternyata dari pengujian ada 4 variabel yang tidak valid, dan ini adalah model pertama, lalu kemudian kami keluarkan yang tidak valid, dan ini adalah model dan perhitungan akhir loading factor, gambar kedua. Kemudian yang ketiga adalah kami lakukan uji reliabilitas dengan teknik convex alpha. Di sini kita lihat jika dinyatakan reliable kalau convex alfanya berada di atas 0,6. Dari data ternyata semua di atas 0,6 sehingga bisa disebutkan reliable. Selanjutnya yang terakhir kami lakukan analisis bootstrapping, di mana di sini terlihat bahwa model dan hasil analisis bootstrapping ada pada gambar 3. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan hasil perhitungan PET coefficient. Nah, di sini terlihat bahwa berpengaruh signifikan jika P value pada PET coefficient di atas di bawah 0,05. Di sini ada 5 yang berpengaruh, yaitu pertama, model struktural berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan dinamis. Dan ini sesuai dengan artikel dari Vesta et al. 2020. Yang kedua, model relasional berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan dinamis. Ini sesuai dengan Lopez 2010 dan Vega et al. 2015 serta Q et al. 2019. Yang ketiga, model struktural berpengaruh signifikan terhadap inovasi eksplorasi yang keluar. Ini sesuai dengan artikel dari Hess dan Ratemel 2011. Dan yang keempat, model relasional berpengaruh signifikan terhadap inovasi eksplorasi sesuai dengan artikel dari Aribi dan Dupoit 2015. Dan yang terakhir, inovasi eksplorasi yang keluar berpengaruh signifikan terhadap ambidexterity. Ini 5 yang nilainya di bawah 0,05. Selanjutnya dari hasil pembahasan kita langsung pada kesimpulan, di mana ada 3 kesimpulan utama yang kami dapatkan. Pertama, model relasional mempengaruhi inovasi eksplorasi dan keseimbangan dinamis, di mana model relasional berkaitan dengan desain organisasi yang memfasilitasi kolaborasi, fleksibilitas, dan aksesibilitas terhadap sumber daya yang diperlukan untuk inovasi. Hal ini terjadi karena model relasional mencakup hubungan dan jaringan dengan pihak eksternal, ini kolaborasi, sehingga dapat memberikan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan peluang kolaborasi. Kesimpulan kedua, model struktural dan model relasional mempengaruhi inovasi eksplorasi dan keseimbangan dinamis.
di mana model struktural mencerminkan fokus dan orientasi organisasi terhadap eksplorasi dan eksploitasi. Jika struktur organisasi didesain dengan penekanan yang kuat pada eksploitasi saja, maka dapat menghambat eksplorasi dan sebaliknya. Lalu model struktural yang efektif dapat memfasilitasi aliran pengetahuan dan informasi dengan memanfaatkan sumber daya dalam proses eksplorasi. Model struktural yang fleksibel dan adaptif memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri, adaptif dengan perubahan lingkungan dan perubahan peluang baru. Model struktural dapat mempengaruhi budaya organisasi dalam organisasi jika organisasi memiliki budaya inovasi yang mendukung eksperimen, resiko terkendali, dan pembelajaran dari kegagalan, maka dapat mendorong eksplorasi inovatif dan keseimbangan dinamis, dan hal itu berlaku sebaliknya. Yang ketiga, inovasi eksplorasi keluar memiliki pengaruh positif terhadap ambidexterity inovasi. Dengan menggali ide baru, mengembangkan solusi yang inovatif, dan mengeksplorasi peluang-peluang baru, instansi dapat mencapai keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Inovasi eksplorasi memungkinkan instansi untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang semakin maju, mengembangkan keunggulan kompetitif, dan meningkatkan kinerja dari organisasi. Dari hasil kesimpulan kita masuk pada rekomendasi. Ada 3 juga rekomendasi yang kami hasilkan dari penelitian ini, yaitu pertama, membangun model relasional yang kuat dengan cara mendorong kerjasama dan kolaborasi antara berbagai entitas dalam pelayanan publik, dan mengembangkan jaringan eksternal melalui partisipasi seperti sekarang ini, konferensi West Java Research Summit dan kelompok diskusi dan sebagainya. Rekomendasi kedua, membangun model struktural dengan struktur organisasi yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi. Dengan cara, ada 4. Pertama, menetapkan struktur organisasi yang fleksibel, jadi tidak kaku. Kedua, membuat mekanisme formal untuk aliran pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi. Yang ketiga, mendorong budaya inovasi dari dalam. Yang keempat, memotivasi dan memberikan insentif pada karyawan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan inovasi. Rekomendasi yang ketiga, membangun ambidexterity inovasi dengan dua cara. Pertama, mengadopsi pendekatan inovasi yang seimbang dengan alokasi sumber daya yang tepat antara eksplorasi dan eksploitasi. Yang kedua, memperkuat kapabilitas manajerial dalam mengolah inovasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Selanjutnya ada rekomendasi penelitian lanjutan yang kami sarankan, yaitu yang pertama, studi komparatif antara organisasi yang berhasil mencapai ambidexterity inovasi dan yang tidak berhasil jika ada. Hal ini akan membantu mengidentifikasi perbedaan kunci dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity inovasi dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktek-praktek terbaik. Saran yang kedua, studi kasus multiple pada organisasi pelayanan publik yang berbeda untuk melihat implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity inovasi. Hal ini akan memberikan wawasan tentang konteks spesifik yang mempengaruhi inovasi eksplorasi dan keseimbangan dinamis di dalamnya dalam konteks pelayanan publik. Demikian paparan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rini. Sama dengan Bu Risa tadi, ternyata hemat waktu juga Bu ini. Pakai hemat juga, jadi sekitar 10-an lebih dikit. Bagus Bu, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi saya menarik ini Bu ini tadi yang mengatakan ini ada, biasanya kan dari kemarin ya Bu ya, WJRS pertama itu hanya ada kesimpulan, habis itu rekomendasi. Nah sekarang ini tambah satu lagi nih di tema 5 itu rekomendasi penelitian lanjutan. Kalau nggak salah tadi di yang pertama itu studi komparatif antara organisasi yang berhasil mencapai ambidexterity inovasi dengan yang tidak berhasil. Yang kedua nanti rekomendasi penelitian lanjutannya itu studi kasus multiple pada organisasi pelayanan publik yang berbeda untuk melihat implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi Bu, ambidexterity inovasi. Wah, ini menarik Bu, tapi tahan dulu Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti kita lanjutkan pada sesi ketiga ini. Kayaknya lebih cepat ini Bu Rini karena nggak sampai 20 menit paparan dari para narasumber. Terima kasih Bu Rini ya untuk materinya. Baru silakan, ya baik. Nggak usah saya ulangi lagi Bu ya. Siap, sudah paham Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Ramon sebagai moderator dan Pak Iskandar Ishak sebagai penanya dari BRIN. Alhamdulillah. Nanti supaya adil berbagi peran, saya mohon izin Bu Sinta yang menjawabnya. Silakan Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Rini. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Iskandar Ishak terkait dengan jumlah responden yang hanya dilakukan dari 68 orang itu hanya dilakukan di
instansi Dispora. Jadi kita melakukan penelitian ini sebetulnya berdasarkan selain rekomendasi juga melihat dari publikasi jurnal-jurnal sebelumnya, di mana ambidexterity inovasi ini memang ada salah satu penelitian yang melakukan di studinya secara kualitatif itu dilakukannya di dua instansi yang berbeda. Tetapi key informannya baik yang studi kualitatif maupun studi kuantitatif itu hanya difokuskan kepada mereka yang merupakan pengelola atau yang tahu atau intens terkait dengan kebijakan inovasi. Nah, kami melihat ada sesuatu yang timpang di sini terkait dengan apa namanya instansi Dispora, di mana Dispora ini sebetulnya mempunyai peran untuk mendorong inovasi ke generasi muda, salah satunya lewat beasiswa Pancakarsa, di mana ada tuntutan dari para penerima beasiswa, salah satunya adalah mereka harus bisa melakukan inovasi seperti itu. Nah, namun di sisi lain, instansi yang melakukan upaya tersebut itu jumlah dari segi kuantitas inovasinya itu masih cukup rendah. Kalau kita lihat tadi dari poin latar belakang itu baru satu jumlah inovasi yang dilaporkan. Nah, hal yang lain yang didasarkan kita memilih Dispora, tadi kalau kita lihat dari publikasi sebelumnya, kalaupun kita mengambil sampel adalah seluruh instansi yang ada di Kabupaten Bogor, maka populasinya adalah semuanya, kemudian sampelnya hanya difokuskan pada pengelola inovasi, karena memang di instansi itu pengelola inovasi itu tidak ada bidangnya tersendiri, maka jumlah yang kita ambil pun sebetulnya tidak banyak. Jadi biasanya hanya dari subak prolab misalkan. Adapun mungkin kalau di Litbang, Bapeda Litbang itu ada ya tersendiri seperti itu. Sementara kalau di Dispora itu dari jumlah 68 itu karena masing-masing unit itu dianggap mewakili dan paham terkait dengan inovasi seperti itu. Itu terkait dengan responden. Kemudian yang kedua, terima kasih atas saran yang sudah disampaikan terkait dengan integritas dari kepemimpinan. Kami ini setuju terkait dengan saran tersebut dan sebetulnya kami sudah mencantumkan di salah satu rekomendasi yaitu di mana dari struktur apa namanya model struktural itu harus dibangun yang arahnya itu mendukung kepada ambidexterity inovasi. Nah, di poinnya itu ada salah satunya adalah dukungan dari kepemimpinan. Mungkin memang tidak secara gamblang tercantum di situ bagaimana integritas ya, integritas dari pemimpin, tapi yang pasti bahwa pemimpin ini tentunya atau kebijakan dari pemimpin ini pasti akan berpengaruh kalau dilihat dari hasil penelitian sebelumnya itu terbukti berpengaruh terhadap peningkatan ambidexterity inovasi yang ada di instansi. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Cukup puas Pak? Silakan Bapak. Pak, silakan Pak Iskandar, kalau nggak puas boleh kita tanya jawab di forum ini ya Bu Rini, boleh nggak masalah. Silakan Pak, kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan soal tadi apakah bisa menggambarkan OPD, menurut saya sih sudah dijawab tadi oleh Bu Sinta, termasuk integritas kepemimpinan. Memang secara spesifik tidak memasukkan dalam aja Bu ya, jelas, tapi ada istilah struktural masuk, saya lihat di simpulan dari rekomendasi itu ada, saya membaca, cuman tidak spesifik dinamakan dengan integritas kepemimpinan. Begitu sependek pengetahuan saya Pak Iskandar. Iya, iya Pak, siap. Terima kasih. Sudah puas kan Pak? Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Baik, terima kasih Pak Alifan sama Pak Golid. Mungkin dilanjutkan dengan Bu Rini. Bu, silakan Bu Ya Rini. Pak, ya saya menjawabnya taktis aja ya Pak Eka ya, Eka Novianto dari BP2D. Intinya kalau saya pribadi sebagai best practice itu tetap lanjutkan. Apapun yang terjadi, inovasi daerah kita support karena nggak ada yang akan support selain daerah kita sendiri. Itu kalau saya akan support all out karena dilindungi oleh regulasi. Kita punya SK Bupati tiap tahunnya tentang inovasi kita apa saja dan kita ada Monef tentang inovasi kita di setiap tahunnya itu seperti apa, berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan apa kendalanya? Kalau misalnya
dia mati atau misalnya berganti nama dan sebagainya, kita juga follow up seperti itu, karena kita tidak mau tergantung pada pusat, karena pusat juga sering juga berganti lagi, nanti ganti lagi SIPD RI apalah dan segala macam ya. Jadi kita fokus pada kita saja, kalaupun ada dia komplement lah seperti itu Pak, barangkali. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.